Selamat datang di cerita romantis. Semua cerita ada di sini. Membalas sebuah pengkhianatan. Bagian 4. Bagaimana kondisinya sekarang? Suara gemetar wanita mengalihkan fokus Theo. Kata dokter tidak ada luka serius kecuali tangannya. Mungkin akan memerlukan waktu beberapa bulan untuk penyembuhan patah tulang. Tetapi kenapa dia belum sadar? Bukankah dokter bilang tidak ada luka fatal? Saya juga tidak tahu, Nona. Saya akan menemui dokter lagi. Kekhawatiran terpatri jelas di mimik wajah wanita itu. Theo adalah orang baik. Ia segera menenangkan wanita itu. Tenanglah, Nona. Tuan saya akan bangun sebentar lagi. Lebih dari itu, sebaiknya Nona melakukan X-ray juga. Mungkin ada bagian yang perlu perawatan. Jelas Theo setelah melihat luka yang masih berdarah di tangan dan juga kaki wanita itu. Tidak, aku akan menunggu di sini sampai dia sadar. Ini kesalahanku, ucapnya bergumam di akhir kalimat. Theo terperanjat. Tidak seperti sosialita pada umumnya yang menyerahkan tanggung jawab pada orang lain. Mengelak di saat jelas-jelas salah. Wanita ini berbeda. Dia salah satu kalangan sosialita yang Theo tahu. Tapi, justru ia mengabaikan kepentingannya sendiri dan bertanggung jawab. Nona, saya menghargai niat baik Nona. Akan tetapi, saya lebih menghargai lagi jika Nona memperhatikan diri Nona sendiri. Di sini biar saya yang menjaga. Setelah Nona selesai melakukan pemeriksaan, Nona bisa kembali kemari, tuan saya tidak akan mati semudah itu. Starla tampak menimbang sebelum setuju oleh usul itu. Theo menatap kepergian Starla dengan raut kekaguman terpancar. Beruntung sekali yang mendapatkan Nona Starla. Matanya beralih ke Adam yang terbaring. Saya harap Anda akan mendapat wanita sepertinya, gumamnya. Beberapa jam yang lalu sebelum kecelakaan Adamson terjadi. Blus abu-abu dan rok hitam selutut menjadi pilihan Starla sebagai OOTD hari ini. Berbeda dengan Alarie yang suka warna terang. Sosok Starla lebih menyukai warna gelap, menampilkan sosok elegan dan berkelas. Agendanya hari ini memenuhi ajakan Alarie untuk makan siang di kafe dekat kantor. Sebenarnya kakinya berat melangkah. Namun, ia harus melakukannya, sebab tidak ada kesenangan lain, selain mengompori Alarie yang saat ini tengah dirundung cemburu. Haha, mampus. Salah siapa bodoh dipelihara. Hati-hati di jalan. Notifikasi pesan itu Starla terima dari Daniel. Sebelumnya ia sempat izin. Ini juga dalam rangka pura-pura menjadi istri yang baik. Makasih sayang, balas Starla. Ia mengacuhkan chat itu, menyahut sandwich di meja dan turun ke garasi. Mobil berwarna champagne gold merespon setelah Starla menekan kunci. Seperti biasa ia memanaskan mobil terlebih dahulu, sambil melihat-lihat berita terupdate. Siap-siap para wanita, pembisnis tampan telah kembali ke tanah air. Artikel itu lewat di feed beranda Instagram, wajah seseorang nampak familiar. Cih, apanya pembisnis tampan? Dia hanya gudang penyimpanan wanita. Aku khawatir dia mati tertular HIV sebelum menikah. Yah, ada untungnya juga sih. Aku bosan melihat orang arogan itu di berita, dengus Starla. Sejauh ini, Starla sangat mengenal baik keluarga rival bisnis Papa. Ya, tidak lain adalah keluarga Adamson. Dulu ada Fernand Adamson, setelah resmi lepas jabatan. Anak pertamanya, Aldebaran Adamson yang menggantikan. Padahal perangainya buruk. Keluarga Adamson telah melakukan kesalahan, dengan memilih dia yang selalu masuk media panas. Starla adalah lulusan manajemen. Kurang lebih ia paham dengan lingkungan bisnis. Semakin banyak sensasi, maka akan mempengaruhi investasi yang berujung pada penurunan pasar. Beda cerita jika publik figur. Semakin panas sensasi, semakin banyak sponsor yang masuk. Tapi dia, dibanding pembisnis dia lebih pantas jadi aktris. Sudahlah, mengkritik orang memang menjadi candu. Starla menekan gas dan mobil itu berjalan. Dering ponsel terdengar. Starla meraih ponsel yang ia letakkan di dashboard. Sambil memperhatikan jalan, ia membaca nama di layar. Itu Daniel. Halo, sambut Starla. Bertepatan dengan itu lampu merah di depan sedang menyala.
Starla hendak menginjak rem. Namun mobilnya tak melambat sama sekali. Starla panik. Ponsel di genggaman sudah jatuh entah kemana. Menyisahkan Daniel yang mendengar kepanikan Starla dari seberang. Beruntung mobil Starla berada paling depan. Banyak klakson memperingati Starla karena menerobos lampu merah. Hingga mobil Starla tak terkendali setelah hampir menabrak pengendara motor. Starla membanting setir ke kanan, tanpa tahu ada dua orang berdiri di sana. Dia adalah Adam bersama dengan seorang gadis marun. Mobil Starla berhenti berkat lampu jalan yang ia tabrak. Kemudian kerumunan orang menghampiri. Starla ah! Panggil suara baritone. Setelah keluar dari ruang pemeriksaan, Starla berniat ke bilik Adamson. Bagaimanapun ia harus bertanggung jawab. Namun sepertinya harus mengulur waktu berkat kehadiran orang ini. Gimana keadaanmu? Kamu tidak apa-apa? Astaga tanganmu. Daniel panik. Ia menatap nanar tangan Starla yang diperban. Tanpa Starla sadari kulitnya terluka benda tajam. Entah dari sisi mobil bagian mana. Aku tidak apa-apa, jawab Starla seadanya. Syukurlah. Tubuh Starla menegang, pelukan Daniel terasa hangat. Ia juga mendengar degup jantung yang tak karuan, seolah mengatakan bahwa Daniel benar-benar khawatir. Haha, mungkinkah demikian? Mengingat semua penghinaan yang dia lakukan di balik layar, aku benar-benar panik saat suara besar terdengar dari ponselmu. Aku tidak bisa berpikir jernih. Aku sengaja meninggalkan rapat dengan Dewan Komisaris lainnya. Syukurlah, Tuhan masih menyayangiku dengan tidak mengambilmu. Starla mendorong pelan pundak Daniel. Tatapan lembut tanpa sadar ia berikan. Harapan kecil itu masih ada. Walau sangat kecil hingga mustahil terwujud. Starla masih berharap, sosok Daniel yang seperti ini adalah Daniel yang sesungguhnya. Tidak perlu khawatir. Aku baik-baik saja. Justru yang parah laki-laki itu. Laki-laki? Siapa? Aldebaran Adamson. Kamu pasti mengenalnya. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa di pinggir jalan. Mobilku hilang kendali, karena rem tidak berfungsi lalu menabrak tiang lampu. Aku bahkan tidak sadar Adamson ada di sana. Maaf aku menimbulkan masalah, lanjut Starla menyesal. Setelah ini, pasti banyak artikel yang mengangkat perkara kecelakaan ini. Terlebih dia Adamson, pemilik Catalyst, perusahaan yang bergerak di bidang inovasi teknologi. Tidak apa. Yang penting kamu selamat, usap Daniel pada pipi Starla. Starla, pekik suara wanita dari ujung sana. Ia mendekap Starla dengan erat, menangis terseduh seperti bocah. Starla, maaf gara-gara aku, andai aku tidak minta bertemu. Pasti kamu tidak akan mengalami hal ini. Maafkan aku Starla. Tangis Alarie terseduh-seduh. Si Ratu Drama telah datang? Konyol sekali. Aku tidak apa-apa. Lihat kan? Aku hanya mengalami luka di tangan saja. Tuhan masih menyayangiku. Benar? Aku yang akan menangis paling lama jika kamu kenapa-kenapa. Tolong jangan berkendara ugal-ugalan lagi. Kamu selalu seperti itu sejak kuliah. Starla memandang datar. Perempuan ini masih sempat menjatuhkan seseorang dalam keadaan begini. Starla, lebih baik kamu temui pihak Tuan Adamson. Aku akan mengurus administrasi dulu. Usul Daniel. Baiklah. Setelah memastikan Starla benar-benar pergi, Daniel menyahut lengan Alarie dan menariknya ke tangga darurat. Apa kamu gila? Bentak Daniel. Wajahnya penuh amarah. Hah? Apa maksudmu? Kamu penyebab kecelakaan ini? Tuduh Daniel. Apa kamu bilang? Aku? Gila kamu ya? Aku memang ingin menyingkirkan Starla. Tapi sumpah bukan aku pelakunya. Seingin-inginnya aku menyingkirkan jalan perfeksionis itu, tidak mungkin aku melakukan tindakan gila seperti ini. Terus siapa? Daniel mengacak rambutnya kesal. Mobil itu selalu dalam perawatan rutin. Tidak mungkin remblong tiba-tiba. Kenapa kamu terlihat sangat khawatir? Bukankah keuntungan buat kita kalau Starla mati dalam kecelakaan? Toh, kita tidak terlibat. Seperti kasus Papa Starla. Kita tahu pihak orang itu yang melakukan pengkhianatan.
Sampai orang tua itu stroke, tugas kita hanya menonton. Kita akan maju memanfaatkan timing yang pas untuk mengambil kemenangan, bukankah seperti itu? Daniel menyandar pada dinding. Ya, tapi ini terlalu cepat. Alarie merasakan kejanggalan. Sorot syahdu yang kadang ia jumpai di mata jelaga itu, apakah benar bukan Alarie tujuannya, melainkan Starla? Daniel, apa kamu jatuh cinta pada Starla? Daniel, apa kamu jatuh cinta pada Starla? Selidik Alarie. Ayolah, ini tidak ada hubungannya dengan itu. Kalau tidak ada hubungannya, kenapa kamu tidak suka atas kecelakaan yang hampir menewaskan Starla? Alarie menatap penuh interogasi. Kadang Alarie sendiri dibuat bingung dengan sifat Daniel, seolah belum tahu semua tentang dirinya, yang Alarie kenal walau kebersamaan mereka sudah lebih dari 5 tahun. Jawab. Hah, aku pikir kamu akan mengerti. Orang itu, dia pasti ingin menggunakan kematian Starla untuk menyerang kita. Mudah membuat cerita untuk diketahui publik. Misalnya membuat cerita tentang motif perebutan kekuasaan di balik kematian dua pemilik. Terlebih baru saja kemarin acara pernikahan selesai. Sorotan publik sedang mengarah ke kami. Itu akan memudahkan mereka melancarkan rencananya. Kalau begitu siapa yang rugi? Lanjut Daniel. Kamu. Itu sebabnya, aku harap seberapa bencinya kamu terhadap Starla, jangan sampai membahayakan nyawanya. Dia masih belum boleh mati. Aku akan menyelidiki kasus ini sampai tuntas. Dengan begitu, kita gunakan kecelakaan ini untuk mendepak orang-orang itu. Akan ku buat rencana mereka menjadi senjata makan tuan. Gumam Daniel sembari menyorot tajam. Di sisi lain, Starla bersandar dinding, mendengarkan semua. Ia tersenyum masam, air matanya luruh ketika tahu papanya menjadi korban keserakahan seseorang. Dan parahnya mereka hanya menjadi penonton. Munafik. Demi Tuhan tidak akan Starla maafkan. Langkah Starla meninggalkan tempat itu, menyisahkan sesak dada bercampur amarah. Akan ku pastikan suatu saat nanti, aku akan jadi kenangan yang menyakiti memorimu. Menjadi seseorang yang tidak dapat kamu sentuh. Walau aku ada di jarak penglihatanmu. Sesuatu yang tidak dapat kamu temukan dimanapun. Dan satu lagi, aku akan jadi penyesalan terbesar dalam sejarah hidupmu, hingga nafas terakhirmu pun tak mampu terucap kata maaf. Lampu penerangan menyorot tepat di mata Adam. Ia mengernyit silau. Kesadaran telah kembali. Ia mengingat-ingat memori terakhir. Bukan berbaring di ranjang empuk, mengeluarkan peluh hasil aktivitas olahraga malam. Justru ia habiskan malam di berangkar rumah sakit. Sialnya lagi kenapa bukan kamar VIP, melainkan kamar umum yang harus ia singgahi? Ah shit! Theo! Keluar kamu bajingan! Kenapa kamu menaruhku di berangkar kumuh ini? Oceh Adam tidak terima. Jangan lupakan nada suaranya di volume maksimal. Tanganku. Keluhnya lirih. Merasakan tangannya ngilu karena digerakkan. Sejenak Adam diam, melotot ke arah tangannya yang terasa kaku. Hahaha, tidak mungkin Ayolah Adam, tidak mungkin tanganmu. Mau dirasakan berulang kali pun yang ia rasakan hanya ngilu. Theo keluar kamu brengsek. Pekiknya lantang, jelas mengganggu orang sekitar. Theo kumohon, tanganku yang handal. Kenapa dengan tanganku? Lirihnya mengalah karena Theo tak kunjung hadir. Srek. Bayangkan, jika Anda tidak memperkerjakan orang sabar seperti saya. Anda harus bersyukur karena saya mampu bertahan sejauh ini. Ucap Theo muncul di balik gorden pembatas. Adam mengangguk cepat, menatap melas pada Theo. Kamu asisten terbaik seumur hidup. Bahkan selusin wanitaku tidak dapat menggantikanmu. Kenyataannya si tuan sempurna ini juga punya kekurangan. Salah satunya, sangat bergantung pada Theo. Daripada pekerja, Theo lebih mirip seperti ibu asuh. Anda bahkan masih menyebut wanita dalam kondisi ini. Keluh Theo frustasi. Bagaimana kondisi gadis remaja itu? Tanya Adam serius. Walau sering menganggap enteng wanita, tapi Adam tidak pernah menganggap remeh sebuah nyawa. Jangan panggil gadis remaja. Bukankah kalian akan menghabiskan malam bersama? Setidaknya Anda tahu dulu namanya.
Agar Anda tidak salah sebut nama saat menindihnya, ucap Theo datar. Yah, gadis itu, maksudku Erin. Dia baik-baik saja dan sudah kuantar pulang. Theo melirik bosnya sekilas. Apa Anda ingin saya menjemputnya? Dan melanjutkan hobi Anda di tengah musibah yang hampir menewaskan seperti ini? Ucap Theo melampiaskan kekesalan. Jangan bodoh. Tanganku saja sedang diperban. Bagaimana aku akan beraksi? Asal kamu tahu, aku tidak suka di bawah. Aku tipe yang menikmati di atas, umpat Adam rancu. Yah baguslah, setidaknya Anda akan berpuasa selama 3 bulan. Dengus Theo, memandang datar ke tangan Adam. Kenapa selama itu? Tanya Adam masih belum paham. Karena tangan Anda patah. Pepak patah. Patah? Benar patah? Iya, ceklek. Seperti ini? Ucap Theo datar mematahkan Poki, yang ia camili selama menunggu Adam sadar. Hahaha, jangan bercanda. Aku tidak bercanda kok. Ark, bagaimana dengan jadwal bersenang-senangku? Wanitaku, Hais. Padahal aku menemukan tempat bagus. Lihatlah orang itu, di saat seperti ini pun masih memikirkan selangan. Gumam lirih Theo meledos. Bersambung.